wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini di hari Ahad kita semuanya dikumpulkan oleh Allah, diberi istiqomah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi itu hukumnya adalah wajib likulli muslimin wa muslimatin dan minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita, ibadah kita menjalankan perintahnya Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi ilmu yang manfaat, yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang paripurna, yang sempurna, baik dari sisi syariatnya ataupun dari sisi akidahnya ataupun dari sisi hakikatnya dan lain sebagainya. Orang yang paling takwa adalah Rasulullah. Orang yang paling ma'rifat adalah Rasulullah. Dan yang paling dicintai Allah adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di akhirat mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah fi zumrati, ya, dalam kelompoknya, dalam kumpulannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menatap wajah beliau, bisa sungkem di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini kita akan meneruskan ngaji kitab kita Lubabul Hadis. Sekarang sudah sampai pada bab yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis wal ishrun. Bab yang ke-25 fi fadilatin nikahi, bab tentang keutamaannya menikah. Yang pertama, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qala an-nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tazwiju barokatun. At-tazwiju menikah itu barokatun adalah berkah. Jadi pernikahan itu adalah berkah. Wal waladu, dan anak itu rahmatun, membawa rahmat. Fa'akrimu, maka muliakanlah kalian semuanya, auladakum, anak-anak kalian. Fa inna karomatal auladi, sesungguhnya memuliakan anak, ibadatun, adalah ibadah. Ini hadis pertama yang didawuhkan oleh Rasulullah dalam bab ini, yang dirangkum oleh musanniful kitab, pengarang kitab, yaitu Hadratus Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memang banyak ya hadis tentang pernikahan, itu memang sangat banyak sekali tentang tentang kesunahan pernikahan, tentang keutamaan-keutamanya sangat banyak sekali. Antara lain ya ini, at-tazwiju barokatun, menikah itu adalah berkah. Berkah di sini maknanya adalah membawa banyak kebaikan, atau kebaikannya itu melimpah ruah. Itu namanya berkah. Sebab apa? Sebab dengan pernikahan tersebut seorang suami istri saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, bisa mengamalkan firman-Nya Gusti Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong. Kemudian juga di dalam pernikahan itu ada saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, dan itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pernikahan itu semuanya bernilai ibadah. Di sini disebutkan at-tazwiju barokatun, barokah itu kenapa? Karena banyak kebaikan-kebaikan. Karena semuanya bernilai ibadah.
Makanan yang kita berikan kepada istri, kepada keluarga, itu adalah berkah, itu adalah sedekah. Pendidikan yang kita berikan kepada istri, anak, itu adalah berkah. Semuanya berkah. Jadi keberkahan di sini bukan hanya keberkahan dari sisi fisik jasmani saja, bukan hanya keberkahan dari sisi biologi saja, tetapi juga keberkahan dari sisi rohani, keberkahan dari sisi-sisi yang lain. Sangat banyak sekali. Makanya menikah itu banyak kebaikan-kebaikan, kebaikannya melimpah ruah. Kebaikannya dibanding dengan yang bujang ya, yang bujang itu yang belum menikah. Wal waladu, dan anak itu rahmatun, membawa rahmat. Jadi anak itu adalah membawa rahmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, anak itu. Karena apa? Karena anak itu ya kasih sayangnya Gusti Allah. Coba kalau nggak ada anak ya, anak itu membawa rahmat, membawa kebaikan-kebaikan. Anak adalah investasi untuk akhirat kita. Sebab anak nanti yang akan mendoakan kita. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, al ilmu yuntafa'u bi, ya ilmu yang manfaat, kemudian sedekah jariyah, kemudian waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka termasuk rahmat jika seseorang itu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Dengan anak tersebut akhirnya banyak amal yang bisa dilakukan, mendidik, menggendong, menyuapi ketika kecil, ketika sudah besar menyekolahkan, memberi ilmu, itu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, sebagai amal, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah titipannya Allah, anak adalah rahmatnya Allah. Berarti kalau kita diberi anak, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, dan salah satu bentuk syukurnya adalah dengan mendidiknya, dengan mengarahkannya kepada kebaikan-kebaikan, dengan mengurusi sebaik-baiknya. Makanya disebut rahmat ya, kasih sayangnya Allah, rahmat pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak itu adalah rahmat, ya rahmat. Fa'akrimu, maka muliakanlah kalian semuanya auladakum, anak-anak kalian. Ini memuliakan anak ini diperintahkan oleh Rasulullah. Dulu saya sering mendengar orang tua itu harus memuliakan anak. Cuman saya pada saat itu belum tahu hadisnya. Ternyata ketemunya di sini. Ya, ketemunya di sini. Jadi Rasulullah itu menyuruh agar kita itu memuliakan anak. Ya, jangan sampai kita menghinakan anak, memuliakan anak. Makanya diusahakan kalau berbicara dengan anak memang tidak boleh kasar ya, tidak boleh kasar sebenarnya, kecuali untuk pendidikan, untuk kebaikan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita oleh Rasulullah Muhammad SAW disuruh untuk memuliakan anak. Makanya kalau para yai itu banyak yang memanggil anaknya itu kadang-kadang dengan panggilan mas, dengan panggilan apa? Dengan panggilan mas atau dengan panggilan mbak, dalam rangka untuk memuliakan. Ya, misalnya kita punya anak namanya Ahmad ya, dipanggilnya Mas Ahmad atau mbak siapa. Biasanya seperti itu para yai-yai itu. Atau bisa juga memuliakan dengan menyebut nama Gus atau Ning. Ada yai itu bukan hanya putranya saja, putranya orang juga dipanggil Gus semuanya dalam rangka untuk memuliakan anak tadi itu. Biar anaknya nanti juga bisa memuliakan orang lain. Ini juga dalam rangka mengajari anak. Makanya sangat penting sekali peran orang tua ketika mendidik anak, itu sangat penting sekali. Ketika orang tua itu mau memuliakan anak, maka anaknya nanti akan memuliakan orang tuanya. Anaknya nanti akan memuliakan orang lain juga karena terbiasa dia dimuliakan, ya, dimuliakan, dihormati, disayangi. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar untuk memuliakan anak, ya, menjalankan pesannya Rasulullah Muhammad SAW ini. Agar apa? Agar psikologinya anak itu bisa tumbuh dengan baik. Kalau anak itu sering dibentak misalnya ya, anak itu sering dimarah-marahi, sering dicaci maki, nanti akan membentuk karakter mereka. Sehingga karakter mereka itu jelek. Jelek sekali karakter mereka kalau sering dibentak, sering dimarah-marahi dan lain sebagainya itu. Makanya mudah-mudahan kalau kita sering membentak, kalau pernah membentak atau sering membentak, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ingat-ingat hadisnya dari Rasulullah ini. Fakrimu auladakum. Muliakanlah anak-anak kalian. Ya, muliakanlah anak-anak kalian. Ya, ini
kita semuanya sudah bisa itu ya, sudah bisa istilahnya kira-kira bagaimana cara memuliakan anak tersebut. Bukan menjerumuskan loh sifatnya ya, memuliakan anak itu dalam rangka ya untuk kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Fa inna karamatal aulad, karena sesungguhnya memuliakan anak itu ibadatun, adalah ibadah. Dan sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, Rasulullah itu orang yang paling sering memuliakan anak. Bahkan kalau salaman dengan anak kecil itu Rasulullah sering mencium tangannya, mencium tangan anak tadi itu. Ini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi ada hadisnya Anas bin Malik itu. Saya lupa hadisnya. Itu kalau Rasulullah lewat dengan kumpulan anak-anak itu Rasulullah selalu mendahului dengan salam. Assalamualaikum ya abna. Ya, assalamualaikum. Wahai anak-anak, assalamualaikum. Itu diului salam oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau salaman itu saya pernah mendengar tetapi belum pernah membaca hadisnya. Itu kalau salaman itu dicium tangannya sama Rasulullah itu. Subhanallah. Ini salah satu bentuk memuliakan anak. Makanya kalau kita lihat para syekh-syekh itu kadang-kadang itu kalau salaman dengan anak kecil itu anak kecilnya mencium tangan apa itu tangannya orang tua, kemudian balas yang orang tua syekh tadi itu ganti mencium tangannya anak tadi. Subhanallah. Ini mempraktekkan hadis ini ya, salah satu mempraktekkan bagaimana memuliakan anak. Ya, tapi tidak harus loh ya kita mencium tangan anak kita, tidak harus. Maksudnya bagaimana cara kita memuliakan anak itu. Nah, itu kan bisa diterjemahkan dengan macam-macam ya, sesuai dengan tradisi, sesuai dengan uruf. Urufnya bagaimana cara memuliakan anak itu. Jadi kita belajar untuk memuliakan anak. Memang betul Rasulullah itu subhanallah ya sangat memuliakan anak dan lain sebagainya ini. Kalau dimuliakan mereka nanti akan terbiasa memuliakan orang lain. Fa inna karamatal aulad, dan memuliakan anak itu ibadatun, adalah ibadah. Ya. Jadi pernikahan itu adalah berkah, dari pernikahan tersebut akan mendapatkan keturunan, akan mendapatkan banyak hal, ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga, kestabilan dan lain sebagainya, barokah ilmunya, barokah umurnya, semuanya barokah. Wal waladu rahmatun, anak adalah sebagai rahmat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita semuanya memuliakan anak-anak kita. Mudah-mudahan setelah ini kita banyak mengingat hadis ini. Ya, memuliakan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita lecehkan, jangan sampai anak kita hinakan, tapi sebaliknya anak-anak kita muliakan dalam rangka mentaati perintahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, istri-istri kita yang sudah menikah ya, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Hadis yang kedua, qala Nabi, kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Anikah sunnati." Nikah adalah sunnahku. Ya, nikah adalah sunnahku. Jadi menikah itu sunnahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci dengan sunnahku, dia tidak mau menikah, benci ya. Bukan tidak menikah, karena kadang-kadang ada orang tuh yang pengen menikah tetapi tidak bisa karena tidak dapat jodoh, itu beda. Harus dibedakan antara orang yang tidak menikah itu karena benci atau karena memang tidak menemukan jodoh. Kalau tidak menemukan jodoh tapi dia sudah berusaha tidak menemukan, ya nanti dia akan dinikahkan di surga ya. Kalau memang dia sudah berusaha untuk menikah ternyata tidak menemukan jodoh. Tetapi kalau orang yang tidak menikah karena benci dengan pernikahan, kadang-kadang sekarang itu banyak itu fenomena di negara-negara barat, di negara-negara yang tidak mengenal Tuhan ya, di negara-negara yang tidak mengenal Tuhan itu ada kelompok orang tuh yang tidak mau menikah, pengennya itu kumpul kebo, tidak ada ikatan pernikahan. Itu zaman sekarang sudah banyak terjadi di negara-negara apa itu negara-negara barat ya, di negara-negara barat, bahkan di Korea, di Jepang tuh saya membaca berita itu, bahkan di Jepang itu banyak orang yang tidak mau menikah, tidak mau ribet, katanya seperti itu, tidak mau ribet. Ini siapa yang berpendapat seperti ini, dia benci dengan pernikahan, maka Rasulullah dawuh falaisa minni. Dia tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita kepingin menjadi umatnya Rasulullah, ya jangan membenci pernikahan. Ya, kalau bisa memang menikah. Yang bujang-bujang ya, yang bujang-bujang menikahlah. Ya, menikahlah. Jangan sampai tidak menikah, jangan sampai hidup membujang, berarti seperti itu ya.
Pokoknya menikahlah, berusahalah untuk mencari pasangan ya, berusahalah. Nanti Allah yang memberi jodoh. Sebab jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu di tangan Allah. Kewajiban manusia, kewajiban kita adalah berusaha. Ikhtiar itu kewajiban kita. Kalau jodoh ya berarti bisa melangsungkan pernikahan, kalau nggak jodoh ya tidak. Pokoknya jangan sampai benci gitu saja ya. Siapa yang benci dengan pernikahan ya laisa minni, dia bukan termasuk golongan. Maka bagi yang masih bujang-bujang ya silakan untuk mencari pasangan ya. Kalau dirasa sudah cukup, dan itu misalnya Rasulullah dalam hadis yang lain kan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, man istata'a minkum alba'ah, barang siapa di antara kalian itu sudah ada kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah menikahlah. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak bisa menikah, yang lam yastati loh ya, bukan rohibaan, bukan, tapi tidak mampu, memang tidak mampu. Mungkin karena ketidakmampuannya itu mungkin karena belum mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi, atau mungkin karena umurnya masih muda, masih tahap menuntut ilmu dan lain sebagainya. Pokoknya tidak mampu lah, ibaratnya seperti itu. Maka Rasulullah memberi solusi, wa man lam yastati fa alaihi bisaum. Hendaklah dia itu puasa. Karena puasa itu bisa menjadi benteng pertahanan nafsunya itu. Tapi kalau sudah mampu, sudah al-ba'ah di sini para ulama menafsirkan mampu di sini adalah al-ba'ah fin nafaqah wal ba'ah fil wat'i. Jadi mampu memberi nafkah sekaligus juga mampu untuk mengumpuli. Jadi kalau sudah mampu ya silakan menikah. Pokoknya menikah itu tidak menjadikan pasangannya itu mendapatkan madorot. Seperti itu. Nanti terkait dengan hukum menikah itu memang hukum asalnya sunnah, hukum kondisionalnya itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh dan sebagainya. Nanti di dalam hukum fikih itu ada ya, ada hukum asal, ada hukum kondisional. Kalau hukum asalnya memang sunnah, hukum kondisionalnya bisa wajib. Misalnya sudah pacaran, kalau tidak menikah akan terjadi perzinahan, maka hukumnya sudah wajib lagi. Dia sudah wajib lagi. Pokoknya jangan sampai kita membenci pernikahan ya, karena membenci pernikahan itu tidak diakui umat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketiga, qala an-nabi, qala bersabda an-nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-harairu solahul baiti. Al-harairu, wanita-wanita merdeka itu, solahul baiti, memberikan kebaikan di dalam rumah tangga. Jadi kalau menikah itu kepada wanita-wanita merdeka. Wal ima'u, dan wanita-wanita budak itu fasadul baiti, merusak rumah tangga. Karena memang pada zaman Rasulullah itu perbudakan masih belum hilang. Perbudakan itu masih banyak terjadi. Ya, pada zaman itu memang pada masa itu memang perbudakan itu masih merajalela di mana-mana. Makanya pada zaman itu budak itu ya dimiliki. Manusia itu bisa dimiliki zaman itu, bisa dibeli. Kalau laki-laki ya nanti dipakai untuk bekerja dan tidak harus digaji karena budak itu dimiliki. Yang perempuan juga seperti itu, bisa dikumpuli juga meskipun tidak dengan akad nikah. Karena pada zaman itu memang hukumnya seperti itu. Jadi ada jual beli budak dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini itu dalam rangka memerangi perbudakan. Jangan sampai ada perbudakan. Karena pada zaman itu kalau untuk mengharamkan perbudakan secara langsung ya otomatis tidak bisa. Karena apa? Syariat itu tadarruj. Tadarruj itu berfase-fase. Tadarruj, berangsur-angsur. Karena pada zaman itu nggak bisa, kalau langsung dihilangkan nggak bisa. Cara menghilangkannya Islam, termasuk dari Rasulullah Muhammad SAW, cara menghilangkannya antara lain seperti ini. Antara lain apa? Hukumannya adalah aid rokobah. Kalau kita membaca dalam Al-Quran ya, hampir rata-rata hukuman itu ya kalau nggak puasa itu ya mesti pertama itu memerdekakan budak. Aid rokobah, pasti itu memerdekakan budak. Kalau nggak bisa puasa, kalau nggak bisa memberi makan. Ini menunjukkan ajaran Islam ini. Yang pertama itu apa? Menghilangkan perbudakan. Makanya caranya bagaimana? Setiap orang Islam yang melanggar hukum, antara lain itu ada ketentuan regulasinya, antara lain adalah yang pertama harus memerdekakan budak. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memerangi perbudakan.
Memerangi perbudakan. Rasulullah memerangi perbudakan. Sampai-sampai apa? Ketika ada orang Islam yang melanggar, disuruh untuk memerdekakan budak. Kemudian apa? Kemudian di antaranya juga ini. Jangan menikah dengan budak, ibaratnya seperti itu. Menikahlah dengan wanita-wanita yang harair, yang merdeka. Ya, yang merdeka. Menikahlah. Nanti apa? Nanti resikonya kalau menikah dengan budak ya macam-macam ya. Ini salah satu di antaranya. Maka pesannya Rasulullah Muhammad SAW, ya kalau bisa itu wanita-wanita merdeka itu yang dinikahi. Mereka akan memberikan kebaikan dalam rumah tangga. Sementara wanita-wanita budak itu merusak rumah tangga, ya, merusak rumah tangga, bisa merusak anak, bisa merusak istri dan lain sebagainya. Makanya pesannya Rasulullah seperti itu. Memang ini hadis ini didahulukan oleh Rasulullah pada zamannya ya. Memang pada zaman itu masih ada perbudakan. Hadis yang keempat, qala bersabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, man aroda, barang siapa yang menginginkan ayalqa, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Allah di dunia itu ya prakteknya ihsan itu. Kalau ingin bertemu dengan Allah, prakteknya ihsan. Anta abudallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Kau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ya kamu yakini bahwa kamu dilihat oleh Allah. Seperti kita sholat itu ya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan Allah. Man aroda ayyalqallah tahiran mutahiran falyatazawwaj. Ini kalau di akhirat nanti melihat bertemu langsung ya, kalau di dunia ya rohaninya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tohiron, sebagai orang yang suci, ya, sebagai orang yang suci, mutahiron, lagi disucikan, orang yang disucikan, tohiron, orang yang suci lagi disucikan, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Sebab menikah itu mensucikan jiwa kita. Ya, nafsu kita akhirnya tersalurkan ke jalan yang diridhai oleh Allah, ke jalan yang suci, ke jalan yang bersih. Makanya zina itu kotor, menikah itu suci. Siapa yang ingin mensucikan diri, menikahlah. Ya, menikahlah. Itu termasuk mensucikan diri. Ya, mensucikan diri. Termasuk apa? Termasuk membentengi diri dan lain sebagainya. Makanya siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, lagi disucikan, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Ya, dengan menikah tersebut jiwa kita akan suci, akan bersih. Sebab manusia itu dikasih oleh manusia itu kan hayawanun natikun ya. Hewan yang bisa berbicara lah, dalam ilmu mantek kan seperti itu. Hewan yang bisa berbicara. Ya manusia itu hewan. Ya dari sisi biologisnya, dari sisi itu ya hewan memang. Yang bedakan ya punya hati sama tidak, punya pikiran sama tidak itu dengan hewan itu. Jadi Allah memberi kepada manusia itu yang namanya nafsu. Kalau tidak punya nafsu ya tidak bisa berkembang biak. Makanya Allah Subhanahu wa taala maha bijaksananya Gusti Allah. Maha bijaksananya Gusti Allah menciptakan manusia agar bisa berkembang biak, maka manusia itu diberi nafsu oleh Allah. Diberi nafsu sehingga apa? Ada keinginan untuk kawin, ya, ada keinginan untuk memiliki anak. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu punya akal, karena manusia itu punya hati, agar berbeda dengan hewan, maka kalau manusia itu harus didahului dengan qabil tu nikah, harus didahului dengan menikah dulu. Kalau hewan tidak harus didahului dengan menikah. Tanpa menikah langsung kawin. Itu kalau hewan. Kalau manusia tidak. Kalau ingin menikah, kalau ingin kawin, ya menikah dulu, qabil tu dulu. Makanya ya kasarane kalau manusia kok tidak qabil tu sudah kawin dulu. Ya itu seperti itulah ya. Ya berarti ya mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari perzinaan. Ya, dari perzinaan. Kalau hewan nggak usah, mobil tuh nggak usah, langsung saja ya. Kepingin langsung, ketemu langsung. Itu kalau hewan itu. Manusia punya akal, manusia punya hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih prosedur. Apa itu? Kalau pengen seperti itu, menikahlah. Menikah itu ibadah. Menikah itu suci, mensucikan, suci betul, mensucikan orang, mensucikan hatinya, mensucikan pikirannya dan lain sebagainya. Dan siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah
menikah ya. Kalau dalam keadaan suci disucikan menikahlah. Ini anjuran ya. Betapa menikah itu betul-betul bisa mengantarkan orang itu ibaratnya sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendekatkan manusia sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara menikah. Barokah. Karena semuanya ibadah menikah itu. Bahkan ketika bergenggaman tangan saja ya, remes-remesan tangan saja. Biasanya kalau pengantin baru ya, remes-remesan tangan saja, itu dosanya itu rontok gitu. Dalam keterangan yang lain itu. Dosa-dosanya itu rontok semuanya. Apalagi kalau peluk-pelukan itu dosa-dosanya rontok itu. Bahkan sodakoh itu hitungannya sodakoh itu. Pokoknya amal-amal yang menjurus ke sana ya, yang menjurus ke sana kalau didahului dengan kobil tu nikah itu ibadah semuanya. Bisa dibayangkan dan ibadah semuanya. Sebaliknya kalau tidak didahului dengan kobil tu nikah dosa semuanya. Kok belum kobil tuh nikah sudah remes-remesan, sudah cium-ciuman, apalagi naudzubillah sudah kumpul, itu dosa semuanya itu. Dosa semuanya itu. Makanya menikahlah ya, menikahlah. Falyatawajjawaj, hendaklah dia menikah al-haraira, wanita-wanita merdeka itu. Kemudian hadis yang kelima, qala an-nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisu arizqa binikah. Iltamisu carilah kalian semuanya arizqa rizki binikah dengan cara menikah. Carilah rizki itu dengan cara menikah, sebab biasanya bujang itu biasanya nggak pernah apa ya, bujang itu ya ini itu ya, jadi pengalaman ya, maksudnya begini, uh, kadang itu kalau sudah menikah memang yang memberi rizki itu Allah. Ketika kita diberi oleh Allah istri misalnya bisa menikah, itu saya amati, bukan hanya saya saja ya, termasuk orang lain saya amati, itu rizkinya itu ditambah oleh Allah. Ketika punya anak satu ditambah lagi oleh Allah rizkinya. Ketika punya anak dua ditambah lagi oleh Allah. Saya amati itu. Oh iya ya. Makanya ada istilah yang sering diungkapkan oleh orang-orang itu. Kalau kepengen kaya yang menikah. Kalau sebelum menikah itu akan jadi miskin. Ibaratnya seperti itu. Ada ungkapan-ungkapan ya. Tapi ini kebenarannya juga masih perlu diperdebatkan ya. Karena memang juga ada juga yang tidak menikah kaya juga ada. Tapi maksudnya apa ya? Banyaklah kekayaan hati dan lain sebagainya. Pokoknya jangan takut masalah rizki ya. Wa ingkan gimana? Uh, Fangkihu al ayyama minkum wa solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Jika mereka dalam keadaan fakir, yughnihimullah min fadli. Yughni maka akan mengkayakan hum pada mereka Allah dalam Al-Qur'an itu. Jadi jangan takut menikah. Jangan takut menikah. Orang kalau menikah nanti akan diberi kekayaan oleh Allah, akan dikayakan oleh Allah. Maksudnya akan dicukupi oleh Allah rizkinya, akan diberi rizki oleh Allah. Yughnihimullahu min fadli. Allah akan mencukupkan, Allah akan memberi rizki kepada mereka. Ya, Allah akan memberi rizki kepada mereka. Min fadli, dari karunia-Nya. Karena yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ini salah satunya. Ada banyak itu. Ya, kalau kita lihat tuh kadang-kadang ketika masih masih itu ya, ketika masih bujang itu orangnya biasa-biasa, tapi ketika sudah menikah itu bisa mendapatkan rizkinya banyak, barokahnya banyak, manfaatnya, tambah rizkinya juga tidak sedikit, banyak juga. Ya, banyak juga. Makanya di sini Rasulullah dawuh ini saja nih sama dengan Al-Qur'an yang tadi itu. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Jika mereka itu dalam keadaan fakir, maka Allah akan mencukupkan rizki mereka, akan diberi rizki oleh Allah. Ini sama dengan ayat Al-Qur'an ini, hadis ini. Iltamisu rizqa bin nikah. Carilah rizki dengan menikah ya. Karena dengan menikah itu seseorang yang mencari rizki ya. Rizki banyak ya. Bisa berupa materi, ada rezeki yang sifatnya itu sedikit yaitu duniawi, atau rezeki yang sifatnya ukhrawi, itu bisa menenangkan, bisa saling tolong menolong, bisa bernilai ibadah dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang keenam, qala an-nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad u'tiya nisfal ibadah, maka dia nisful ibadah. Faqad u'tiya, maka dia telah diberi nisful ibadah, separuhnya ibadah. Siapa yang menikah maka dia diberi oleh Allah separuhnya ibadah. Makanya ada istilah nek gurung menikah itu ibadah cek gurung nek lagi separuh berarti ngono. Tapi nek wis nikah komplit ibadah ya, ibadah sudah komplit. Ada istilah seperti itu yang sering saya dengar, ada yai-yai atau ustaz-ustaz ngajinya itu seperti itu. Ternyata ya hadisnya ini.
Siapa yang menikah maka dia benar-benar telah diberi separuhnya ibadah. Ya ibadahnya sudah full ibaratnya ya, sudah full bukan separuh lagi. Kalau masih bujang masih separuh. Tapi kalau sudah nikah tuh full. Makanya beda ya. Kenapa Ustadz kok beda? Ya beda lah. Kalau bujang kan ujiannya sedikit, paling ya hanya untuk dirinya sendiri. Dia berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah menikah dia akan memikirkan orang lain, akan memikirkan istrinya, akan memikirkan anaknya, akan bertanggung jawab kepada keluarganya, memiliki tanggung jawab. Kemudian juga seperti itu ujiannya juga banyak, ujian anak, ujian istri dan lain sebagainya. Bisa amar ma'ruf, bisa nahi mungkar, banyak sekali lah kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang dilakukan ketika seorang itu menikah. Ya, makanya disebutkan man tazawwaja faqad u'tiya nisful ibadah. Siapa yang menikah maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nisful ibadah, yaitu separuhnya ibadah. Ya sudah komplit seperti itu. Kemudian hadis yang ketujuh, qala an-nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, syirarukum auzabukum. Syirarukum seburuk-buruk kalian, auzabukum adalah kalian yang masih bujang. Makanya, tapi ini sebenarnya ada hadis diteruskan ya, diteruskan hadis ini sebenarnya dipotong. Hadis ini terpotong ini. Hadis ini terpotong. Saja ini kompletnya hadisnya ini. Syirarukum auzabukum. Ya, syirarukum auzabukum. Ya, seburuk-buruk kalian adalah kalian yang masih bujang. Ini ibaratnya untuk istilahnya apa ya? Untuk ngasih, bukan kok berarti yang masih bujang buruk enggak loh ya. Ini hanya untuk ngasih apa ya, muga cara wong no, untuk penekanan lah ya, untuk penekanan lah, untuk penekanan. Ibaratnya seperti itu, bukan kok berarti yang bujang itu buruk ya, tidak ya, ya tidak. Ini ibaratnya hanya untuk ngasih motivasi lah, menikahlah, ibaratnya seperti itu ya, menikahlah. Sampai-sampai Rasulullah dawuhnya seperti ini ya, Rasulullah itu ya, syirarukum auzabukum, seburuk-buruk kalian adalah kalian yang masih bujang. Ya mungkin ketika Rasulullah dawuh seperti ini ada sahabat yang gak menikah ya, sudah berumur, sudah cukup tapi gak mau menikah. Ya bisa jadi seperti itu Rasulullah ketika dawuh ini, sehingga disindir oleh Rasulullah ya, seburuk-buruk kalian adalah kalian yang masih bujang ya. Jadi wes dari sisi apa kekayaan juga sudah mampu, kemudian juga sudah berumur, tapi kok ditawari gak gelem padahal waktu ini nikah, ya bisa jadi seperti itu ketika Rasulullah dawuh ini. Mungkin saja asbabul wurudnya, jadi hadis itu punya asbabul wurud ya, bisa jadi asbabul wurudnya seperti itu, bisa jadi loh ya, ini analisis saya saja. Jadi seburuk-buruk kalian adalah kalian yang masih bujang. Wa aradhilu mautakum, dan sehina-hina kematian kalian adalah uzabukum, mati dalam keadaan bujang. Tapi ini sekali lagi Rasulullah tuh ibaratnya begini ya, bukan kok berarti kalau yang bujang mati terus buruk ya enggak ya, tapi ini segalanya kasih motivasi lah Rasulullah itu. Ya, mungkin analisa seperti itu. Jadi mungkin pada saat itu ada sahabat itu mungkin yang tidak mau menikah gitu loh, sudah waktunya, sudah berumur, ya sudah punya kemampuan, tapi nggak belum menikah padahal sudah dikasih solusi, dikasih jodoh, nggak mau, bisa jadi seperti itu ya. Ini angen-angen saya, angen-angen seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi Rasulullah sampai dawuhnya seperti ini. Jadi konteksnya ini adalah motivasi Rasulullah agar bujang-bujang yang sudah alba'ah, sudah mampu tersebut itu segera menikah ya. Kalau sudah ketemu jodoh ya. Kalau nggak ketemu jodoh ya mau menikah dengan siapa ya? Orang belum bertemu jodoh. Ya syaratnya menikah kan ada jodohnya. Ya kalau sudah ada jodohnya, kemudian sudah ada kemampuan, menikahlah segera ya, menikahlah segera. Kemudian hadis yang ke-9, syirarukum auzabukum, sama dengan hadis yang tadi. Syirarukum auzabukum, seburuk-buruk kalian adalah kalian yang masih bujang. Kemudian rakaatani, 2 rakaat min mutaahilin, dari orang yang sudah berkeluarga. Ya, sudah berkeluarga seperti kita, kepala rumah tangga. Itu khairun, lebih baik min sab'ina rakaatan, dibanding 70 rakaat min ghairi mutaahilin, dari orang yang belum berkeluarga. Beda ya, sholatnya aja beda, apalagi yang lain. Ini untuk menggambarkan bahwa memang menikah itu Masya Allah ibadah betul, rahmat betul, menikah itu barokah betul. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan 2 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga itu lebih baik daripada 70 rakaat dilakukan oleh orang yang masih bujang, yang tidak menikah ya. Ini ngasih motivasi, memang betul ya, menikah itu banyak kebaikan-kebaikan, rahmat, barokah dan sebagainya. Maka yang masih bujang-bujang, monggo menikah ya. Kalau belum mendapatkan jodoh ya carilah ya, carilah, berusahalah. Kalau sudah ketemu jodoh segeralah, jangan menunda-nunda. Nanti kalau menunda-nunda lama sebelum menikah mati, nanti masuk hadis yang tadi ya. Seburu-buru kalian mati dalam keadaan bujang. Kalau bisa, kalau menikah itu
besok apa lusa besok. Nah, itu karena menikah itu kebaikan. Ya, menikah itu kebaikan. Ada hadisnya Nabi itu, ada beberapa perkara yang harus disegerakan. Antara adalah menikah kalau sudah ketemu jodoh itu. Termasuk orang yang mati segera kuburkan. Termasuk orang yang sudah ketemu jodoh segera menikah. Sekarang apa besok? Sekarang. Minggu depan apa minggu ini? Minggu ini. Tahun ini apa tahun depan? Tahun ini. Jadi menikah itu jangan diulur-ulur. Kalau bisa sesegera mungkin dijalankan ya. Sesegera mungkin mendapatkan rokaat ini 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga itu lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak berkeluarga karena memang tanggung jawabnya itu sangat besar sekali. Kemudian hadis yang terakhir kalau Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma'at amta, apapun makanan ma'at amta, apapun makanan yang kau berikan zaujataka kepada istrimu, apapun makanan yang kau berikan kepada istrimu, fahuwa maka makanan itu laka untukmu sodako sebagai sodako." Jadi seorang suami itu ketika memberi makan kepada istrinya, memberi makan kepada anaknya itu dihitung sodako. Sodako itu. Sodako dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan bujang. Kalau bujang mau ngasih makan siapa ya? Kalau punya istri ngasih makan istri itu loh ya. Apapun yang kita kasihkan ya sesuai dengan kemampuan ya. Karena dalam Al-Qur'an juga dijelaskan ya, fal yunfik du sa'ati min sa'atihi. Jadi suami itu hendaklah memberi nafkah kepada istrinya ya sesuai dengan kemampuan ya. Kalau mampunya ngasih makan tahu tempe ya tahu tempe. Kalau bisa ngasih makannya misalnya ayam ya ayam. Jadi disesuaikan dengan kemampuan suami. Begitu juga dengan istri ya. Jangan menuntut sesuatu yang tidak kuat dipikul oleh suami ya. Suami ini gaji ini cuma sidik tetapi mintanya yang mahal-mahal itu jangan sampai lah. Jangan sampai istri seperti itu. Istri yang tidak solehah itu. Kalau istri solehah itu istri yang menerima dengan lapang dada, menerima dengan ridho berapapun pemberian suami. Ya, kalau suaminya misalnya sedang tidak punya uang atau sedang sempit rizkinya, tetap menerima, tetap ridho. Dikasih makan apa saja, tetap ridho. Itulah istri yang solehah. Mudah-mudahan istri-istri, ya istri-istri kita semuanya jadi istri-istri yang solehah semuanya. Suami-suami kita semuanya mudah-mudahan jadikan oleh Allah yang suami-suami yang bertanggung jawab, suami-suami yang soleh, kemudian keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Alhamdulillah matur nuwun sangat Ustadz Dr. Zaidy Zuti atas pemaparan yang sangat jelas terhadap bab keutamaan menikah ini. Monggo bagi hadirin yang ingin bertanya bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Iya. Ya, apabila belum ada yang bertanya, ya siapa Pak? Gini. Tuh, Pak Ustadznya loh. Ya, apabila belum ada yang ditanyakan, mungkin eh, mohon untuk memimpin doa Ustaz Tenun sangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sangat Ustaz dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. istighfar Astagfirullahaladzim. dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, rewel.